Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 68. Kamu tahu rumahku sekarang di mana? Dia mengangkat wajahnya dengan bingung. Aku tidak tahu, tapi kamu bisa memberitahukan kepadaku kemana aku harus mengantarmu, sahut Dodi dengan santai. Tapi dia menundukkan wajahnya dengan gugup. Karena aku sudah menikah. Sebenarnya diantar malam oleh lelaki lain. Aku takut bisa menyebabkan fitnah. Lanjut dia sambil mencuri pandang pada Dodi dengan canggung. Sesaat Dodi terdiam. Kata dia segera menyadarkannya. Apa yang membuat dia begitu menolak diantar olehnya? Tapi kita tak mempunyai hubungan apa-apa. Hanya sebatas teman dan rekan kerja. Dodi berucap ragu. Nampak pias bersalah di wajahnya. Aku tahu. Tapi orang lain mungkin tak tahu. Kadang mata orang lebih suka menarasikan apa yang mereka lihat dengan prasangka daripada mencari tahu tentang kebenaran. Sahut dia. Terdengar pelan namun terasa menusuk sampai kalbu. Dia sendiri sedikit bimbang mengucapkannya. Tapi dia tidak ingin membuat Dodi salah sangka dengan usaha penolakannya dari tadi. Aku dan sopir Sarah yang mengantarmu. Apa bedanya? Anggap saja aku sopir Sarah yang biasa mengantarmu itu. Dodi terkekeh garing. Rasanya aneh ketika dia terlalu memaksakan diri untuk bersikap di luar kebiasaannya. Perasaannya ingin dekat dengan dia. Sejenak mengalihkan akal sehatnya. Meskipun cuma menggantarkan dengan niat baik tanpa ada apa-apanya. Jika dia membiarkan dia pulang sendiri dengan taksi rasanya malah lebih kurang ajar lagi. Aku tetap akan mengantarmu pulang. Sebagai seorang teman yang tak bisa membuatkan teman baiknya pulang sendiri. Tuhan tahu. Aku tak bermaksud apa. Tolong katakan kepadaku. Kemana aku harus mengantarmu? Dalam dilemanya, Dodi memutuskan untuk tetap mengantarkan dia pulang. Dia menyebutkan alamat rumahnya. Dia masih tinggal di rumahnya bersama Bram. Karena memegang janji masa idahnya. Menanti talaknya yang hanya bersisa 2 minggu ke depan. Dodi menganggukkan kepalanya tanda mengerti tanpa bertanya lagi. Dia terdiam. Duduk dengan hampir tak bergeming di sisi Dodi ingin menyetir sekaku baja. Setelah kalimat yang bagai teguran bagi mereka berdua itu yang keluar dari mulut dia. Suasana hening. Mereka berdua saling diam. Bagaimana bisa? Suamimu menyia-nyiakan orang sebaik kamu. Tiba pertanyaan Dodi setengah gumam tanpa sadar itu membuat dia terkesiap. Apa maksudmu? Dia seakan ingin memastikan apa yang dia dengar. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak sedang membicarakan apa. Dodi menjawab tergagap. Sungguh tidak etis jika dia ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Meskipun hanya sekedar menunjukkan rasa care. Dia adalah laki lain di luar lingkaran rumah tangga dia dan Bram. Terlepas dari prahara yang sedang melanda pernikahan mereka, mengomentarinya bisa membuat prasangka tak baik. Maafkan aku yang tak tahan untuk tak mengucapkannya. Memang sedikit lancang tetapi aku merasa sangat sakit melihat keadaanmu sekarang. Apapun yang jamu alami, seolah perihnya dapat kulihat dari matamu. Dodi membatin dalam hatinya terdalam. Saat pertama kali bertemu dengan dia di kantor Rudiat Wijaya Group, dia telah mengenal dia dalam sekali lihat meskipun jauh lebih dewasa penampilannya dari terakhir kali dia melihatnya di 10 tahun yang lalu. Dia menghimpun informasi tentang perempuan itu secara diam. Meskipun kemudian dia menelan kekecewaan ketika mengetahui dia benar sudah menikah. Tapi dalam kelemahannya sebagai manusia, dia tak bisa memungkiri. Mendengar gonjang-ganjing rumah tangga dia dengan suaminya yang arogan dan tak setia itu. Di balik rasa sedihnya, ada sedikit lega disematkannya di sudut hatinya. Dia merasa dirinya jahat pada titik itu. Tapi menyukai dia sejak dulu bukan sesuatu yang bisa dielaknya. Kebodohannya serasa begitu merajai ketika berbicara tentang dia.
Akal sehatnya terasa berada di dengkulnya. 2 kali dia membina hubungan dengan perempuan berbeda. Tetapi semuanya gagal. Satu hal yang disadari Dodi. Rasa rindunya pada dia adalah hal yang berperan besar dalam kegagalannya itu. Orang mengatakan cinta pertama itu hanya cinta monyet. Yang sekilas datang dan segera pergi. Berganti dengan cinta lain. Tapi anehnya, cintanya pada dia. Meskipun bertepuk sebelah tangan tapi begitu membekas sampai ke hati. Kamu tahu tentang suamiku? Dia tiba bertanya. Mengejutkan Dodi di belakang setir mobil. Bagaimana mungkin aku tak tahu tentang suamimu dan affair-nya dengan Sally? Semua orang membicarakannya. Jawaban itu hanya sampai ujung lidahnya. Tak bisa disemburkannya. Sebagai lelaki dia tahu diri. Tidak baik mengambil keuntungan dari masalah rumah tangga orang dan menyusup ke dalamnya dengan berlaku sebagai pendengar yang care. Mencari simpati dengan keberadaannya seolah-olah pahlawan kesiangan. Bukan hal yang terpuji. Aku tidak tahu apa tentang itu. Jawab Dodi kalem. Sesaat mereka kehilangan kata. Saling diam kembali beradu dengan hening. Kecuali deru mesin yang terdengar halus samar. Dodi mencairkan suasana canggung antara mereka dengan memutar tape mobil. Terdengar sebuah lagu memecah sunyi dari audionya. Dihantarkan oleh suara dalam yang menyentuh dari Budi Doremi. Sampai lagu itu berakhir mereka berdua tetap dalam diam, terpaku hening. Seolah meresapi semua kalimat. Kalimat dalam lagu yang seolah mengiris sampai ke jantung masing-masing. Andai selamanya aku mungkin tak bisa menyampaikan isi hatiku. Tapi semoga lagu ini membuatmu tahu. Apapun dirimu, tak ada yang berubah di mataku. Jika memang kita tak mempunyai jodoh di dunia ini, aku berharap di alam surga, Allah mempertemukan kita dengan cara yang berbeda. Bisik Dodi dalam hati. Andai selamanya mungkin aku tak bisa menyampaikan isi hatiku. Tapi semoga lagu ini membuatmu tahu. Apapun dirimu, tak ada yang berubah di mataku. Jika memang kita tak mempunyai jodoh di dunia ini, aku berharap di alam surga, Allah mempertemukan kita dengan cara yang berbeda. Bisik Dodi dalam hati. Cinta memang buta. Perasaan itu sungguh buta tak bermata. Meski dia bukan gadis lagi. Dodi tak pernah melihatnya dalam rupa berbeda dari perempuan yang dulu sanggup membuatnya tak tidur satu malam karena memikirkan akan satu kelompok kerja di lab saat praktikum. Jika Tuhan memberi kesempatan suatu saat nanti, dan dia dilepaskan oleh suaminya yang zalim itu, Dodi bahkan tak keberatan berada di sisi perempuan itu. Perempuan yang baik tidak harus karena dia tak pernah terjamah atau dimiliki oleh orang lain. Tetapi karena akhlaknya yang patut untuk dicintai dan diperjuangkan. Dodi merasa dia adalah perempuan dan istri yang baik. Dia bukan perempuan sembarangan, hanya mungkin takdirnya bertemu Bram yang sungguh sial. Mobil itu berhenti di depan pagar rumah dia yang setengah terbuka itu. Mungkin Big Irah lupa menutupnya. Terima kasih sudah mengantarku. Dia berpaling kepada Dodi dengan sikap riku. Bersiap akan keluar. Tangannya sudah bersiap untuk mendorong pintu mobil. Aku akan membukakan pintu untukmu. Dodi hendak keluar. Berdiri ketika dia menahan bahunya dengan gerak refleks tanpa sengaja. Dengan gugup, dia melepaskan tangannya dari bahu Dodi. Menyadari tatapan laki itu yang terpana sesaat padanya. Maaf, jangan. Maksudku tidak perlu membuka pintu untukku. Aku bisa sendiri. Suara tertahan dia. Tergagap dan malu membuatnya Dodi urung beranjak. Aku bisa membukanya sendiri. Tidak enak merepotkan terlalu banyak. Dia menyela cepat sebelum Dodi meneruskan kalimatnya. Aku tidak merasa direpotkan. Kok? Dodi tersenyum dalam remang. Tidak perlu terlalu memanjakanku dengan bersikap begitu. Nanti aku jadi ngelunjak. Dia terkekeh seolah mencairkan suasana antara mereka yang berlangsung canggung sepanjang jalan. Tidak apa. Aku senang jika melihatmu sedikit ngelunjak.
Daripada melihat wajah murung dan dinginmu setiap bertemu, Dodi merasa senang melihat dia tiba-tiba sedikit cair dalam bersikap. Meski seandainya dari tadi dia lebih responsif, mereka bisa ngobrol lebih santai. Maafkan sudah membuatmu harus mengantarku. Dia menundukkan wajahnya sesaat sebelum kemudian membuka pintu mobil dan segera keluar. Tiba-tiba dia merasa agak enggan segera berpisah. Tapi dengan cepat perasaan aneh itu diusirnya. Dia menggigit bibir bawahnya kuat. Dengan keras dia mengingatkan dirinya, supaya tidak boleh bertindak di luar batas kewajaran. Suka atau tidak, dia adalah istri seseorang sampai hari ini. Dia belum resmi bercerai. Karena itu sebisa mungkin dia mengingatkan dirinya untuk bersikap sopan. Sebagai wanita baik dia sungguh tak ingin terlihat murahan. Menjaga marwahnya sebagai perempuan terhormat harus lebih dikedepankan dari sekedar memuaskan keinginan perasaan yang bisa membuat harga dirinya terkoyak-koyak di hadapan orang banyak. Hati di jalan. Dan selamat malam, Fajri. Suara dia terdengar lirih sebelum dia berbalik tergesa menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ketika menyebutkan nama yang puluhan tahun dulu disebutkannya pada remaja tanggung culun yang sangat gugup jika mereka duduk berhadapan. Fajri yang itu akan menunduk dalam sambil memainkan ujung ballpoint. Dia begitu introvert dan pemalu berbanding terbalik dengan Fajri yang dipanggilnya Dodi ini. Terlihat elegan dan percaya diri. Dodi terkesima di belakang setiran. Tak menyangka dia memanggil namanya. Nama kecilnya yang sedikit orang tahu itu. Rasanya dada Dodi berdesir halus. Terasa hangat mengalir hingga ke nadinya. Betapa relung rindu itu terisi mendadak oleh getaran. Dodi sempat terdiam tak bergerak. Panggilan itu begitu sangat dirindukannya keluar dari bibir dia kecil yang kini tampak lebih dewasa dari usianya karena mungkin kerasnya hidup yang dijalaninya. Dia dengan cepat melangkahkan kaki ke balik pintu pagar. Menariknya dan membungkuk hendak menguncinya ketika Dodi memanggil namanya. Dia, tunggu. Panggilan itu menahan dia untuk bergerak lagi. Dia yang masih merasa darah naik ke wajahnya setelah menyebut nama Fajri itu mengangkat kepala. Menatap kepada Dodi yang sudah keluar dari dalam mobilnya menyusul dirinya. Ya, dengan ragu. Dia membuka kembali pintu pagar itu. Handphonemu. Dodi mengangkat tangannya. Di genggamannya nampak sebuah ponsel yang dia mengenalnya sebagai ponselnya. Oh. Dia segera menyadari ponsel itu jatuh dari pangkuannya. Karena terhanyut dengan lagu mesin waktu yang membuatnya merinding itu. Bahkan dia tak menyadari ponselnya tidak lagi dipegangnya. Ini. Dia menyambut uluran tangan Dodi. Sejenak kulit tangan mereka bersentuhan. Terasa dingin. Sedingin malam yang beranjak semakin tinggi itu. Terima kasih. Dia mengucapkannya dengan tersipu. Di balik cahaya temaram lampu yang terpancang di dinding tembok pagar itu, mata Dodi berkilat menatap wajah dia, begitu lekat dan dalam. Sebelum dia menutup kembali pagar, suara Dodi menghentikannya. Ya, ada apa? Bisakah kamu memanggilku sekali lagi? Dodi menelan ludahnya sendiri saat mengucapkan permintaan itu. Memanggilmu. Dia mengerutkan dahinya sedikit bingung. Dodi tak bergeming di depan dia. Dengan segenap keberaniannya yang seakan menciut dia berdiri tak beranjak di depan pagar di mana dia terpaku seperti arca menunggunya melanjutkan kalimatnya. Memanggilku dengan nama Fajri. Ucap Dodi dengan suara parau. Oh, seketika dia salah tingkah. Tak disangkanya Dodi memperhatikan apa yang diucapkannya tadi. Memanggil dengan bagaimana? Dia menggigit bibirnya. Memanggil namaku saja. Sudah kepalang tanggung. Dodi terpaksa tidak mundur dari permohonan anehnya. Yang dia sendiri tak bisa mengendalikan mulut lancangnya. Fajri. Suara dia lirih. Tapi terdengar jelas meski terbata. Alisnya nampak berkerut saat melafalkannya. Terima kasih. Selamat malam. Dodi tersenyum sebelum kemudian berbalik pergi. Diiringi pandangan mata dia yang kebingungan. Setelah menutup pagar, dia berjalan tergesa hendak membuka pintu. Ketika dari sebelahnya,
Pada kursi teras yang berada di sudut terdengar suara desah nafas berat. Dia hampir terlonjak karena terkejut. Matanya mendapati sesosok tubuh yang duduk di sana mengamati kedatangannya. Malam yang menyenangkan. Nada suara itu begitu berat. Syarat rada cemburu yang tak dapat ditutupinya. Mas. Dia hampir terlonjak karena terkejut. Matanya mendapati sesosok tubuh yang duduk di sana mengamati kedatangannya. Malam yang menyenangkan. Nada suara itu begitu berat. Syarat rada cemburu yang tak dapat ditutupinya. Mas, dia terpana pada sudut teras itu. Bram duduk di sana dengan wajah masam dengan jambang yang tak terurus. Badannya terbalut baju jeans. Mata coklat kebiruannya itu setajam elang. Dari mana saja? Tanyanya tanpa menggubris tatapan terkejut dia. Apakah sekarang aku wajib lapor padamu tentang semua kegiatanku? Dia balik bertanya dengan raut kaku yang acuh. Apakah sangat sulit menjawab pertanyaanku? Mereka berdua saling melontarkan pertanyaan seperti tegur sapa yang begitu tak lazim. Sesaat dia terdiam. Matanya bersinar dingin pada Bram. Dari tempat kerja. Jawab dia. Benar. Benar acuh. Tangannya sudah digagang pintu. Bersiap untuk masuk. Sejak kamu bekerja. Sepertinya kamu semakin liar saja. Suara Bram seperti nada menggeram yang aneh. Oh, ya. Dia urung masuk ke dalam rumah. Sekarang dia berdiri di depan Bram yang duduk di kursinya dengan tatapan tajam mengamati dirinya. Sejak kapan kamu mulai peduli dengan diriku? Kamu sehat? Sehat saja kan? Mas, dia memicingkan matanya. Di bawah lampu teras berwarna oranye itu mereka berdua saling mengawasi. Ini kedua kalinya kamu diantar oleh laki itu. Kamu sepertinya sangat suka bersamanya dan sekarang kamu bersikap genit. Padahal belum menyandang status janda. Dengan masih duduk di kursinya. Kedua tangan Bram bersidekap di depan dadanya. Matanya terpicing. Berusaha menekan kecemburuan yang menggelegak di hatinya. Apakah ada yang salah? Jika orang mengantarku pulang? Atau kamu mulai cemburu padaku? Dia memicingkan matanya. Sedikit mengejek. Kamu membuat dirimu terlihat murahan. Bram berkelit. Dia tidak sudi disebut sedang dibakar cemburu. Meskipun sebenarnya itulah kenyataan yang dirasakannya sekarang. Rasanya saat melihat laki itu mengantarkan dia dengan senyumnya yang ramah. Dan dia, Bram tak pernah melihat raut wajah istrinya itu sedemikian bersinarnya ketika meladeninya. Dia tak bisa bohong dengan pancaran wajahnya. Ada kebahagiaan tersirat, yang tak pernah dilihatnya selama dia bersamanya. Adegan itu, benar membuatnya sakit kepala seketika. Darahnya terasa terpompa naik ke ubun. Emosi kelelakiannya menggelegak begitu saja. Pikirannya seketika berbaur dalam kecurigaan yang menggelegak. Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka lakukan? Apakah laki itu menyentuhnya? Menciumnya? Pertanyaan itu berlompatan. Membuatnya geram sendiri. Wajah dia merona mendengar perkataan Bram. Dadanya sekarang bergemuruh tak karuan karena emosi yang dipendamnya. Oh, sekarang kamu mulai mengerti bagaimana menilai perempuan. Mas, dia mencibir dingin. Aku menjadi heran. Mas, sejak kapan kamu mengenal kata murahan dan mahalan? Selama ini kamu menggauli perempuan yang mengambil suami orang dengan terangan tanpa rasa bersalah sama sekali. Apakah kamu bisa menilai harganya? Aku rasa lebih baik menjadi murahan di matamu daripada menjadi perempuan yang tak memiliki harga sama sekali. Kalimat yang tajam menusuk itu membuat muka Bram seperti disulut bara. Dia berdiri dari duduknya. Seakan kegeraman hatinya begitu kuat merasuk melihat wajah tanpa penyesalan dia. Jangan membawa Sally dalam masalah ini. Astaga. Mas. Bahkan kamu masih pasang badan membelanya. Dia seakan terpesona melihat bagaimana cara Bram membela Sally. Sally jauh lebih berharga dari kamu bagiku. Dia menelan ludahnya. Betapa menyakitkan mendengar Bram membandingkan harga dirinya dengan Sally. Seolah
Olah dia tak berarti apa bagi Bram. Sebenarnya pernyataan itu sudah biasa didengarnya dari mulut Bram bertahun-tahun di belakang. Tapi entah mengapa dia tak bisa terbiasa ketika sampai di kupingnya. Selama ini aib rumah tangga kita sudah berusaha kututupi dengan tidak melaporkanmu atas perbuatan kalian berdua. Jika aku keberatan, maka kalian berdua mungkin berada di balik penjara. Tapi aku tak mau mengumbarnya, karena bagaimanapun kamu adalah papa dari Bella. Aku tak ingin psikisnya terganggu gara papanya berada di balik jeruji dengan seorang perempuan pesakitan. Kamu sekarang menjadi kurang ajar setelah kamu bergaul dengan Sarah Binal itu. Kamu tidak perlu membawa orang lain dalam kemarahan, Mas. Ibu Sarah tidak layak diserapahi dengan kata Binal karena aku mengenal perempuan lain yang benar pantas disebut Binal. Cobalah menggunakan kewarasan Mas sedikit, supaya Mas bisa melihat kebinalan perempuan yang sekarang menjadi teman berselingkuh Mas. Dia tampak meradang mendengar ucapan Bram. Diam, Bram berteriak dengan suara berat yang penuh amarah. Siapa yang bertanya padaku tadi? Siapa yang menyuruhku berbicara? Siapa yang memulai? Kenapa sekarang aku harus diam? Dia mendongakkan wajahnya pada Lali. Laki tinggi besar itu, matanya yang membulat itu dalam ekspresi yang tak kalah marahnya. Aku tidak suka kamu dipengaruhi oleh Sarah sehingga menjadi begitu tak terkendali seperti sekarang. Aku tak memberikan diriku dikendalikan oleh siapapun. Aku sekarang adalah karena Mas yang membentukku. Sahut dia sambil menggedikkan bahunya. Siapa laki? Laki yang bersamamu itu? Pertanyaan Bram membuat dia terbungkam. Dia sendiri tak tahu Dodi itu sebagai apa. Mereka hanya seorang teman lama yang tak bisa disebutnya sebagai teman karena dia hanya mengenalnya sekilas. Tapi beberapa hari terakhir ini, dia merasa ada sesuatu yang berbeda antara mereka, yang tak bisa dijabarkannya. Kamu tidak perlu tahu siapapun yang ku kenal, karena kita sebentar lagi bukanlah pasangan suami istri lagi. Sahut dia sedikit gugup. Dia kekasihmu, ternyata kamu tak lebih baik dari Sally. Yang kau sebut itu. Kalian sama saja. Bahkan kamu dalam masa indahmu pun bermain api di belakang. Karena itulah kamu ngotot ingin bercerai dariku, bukan? Bahkan Sally 10 kali lebih baik dari kamu yang munafik. Dengus Bram. Dia tak bisa menampik rasa cemburu yang semakin menguat saat mengingat wajah laki yang menatap istrinya dari balik pagar beberapa saat yang lalu. Kalimat yang diucapkan oleh Bram seperti bola pas yang langsung dilemparkan ke wajah dia. Amarah yang ditahan dia sedari tadi, segera menyembur dari kepalanya. Dengan wajah semerah kepiting rebus, dia menantang mata Bram. Dengarkan aku baik Tuan Bram. Dengan wajah semerah kepiting rebus, dia menantang mata Bram. Dengarkan aku baik Tuan Bram. Mata dia membulat sempurna dan berapi. Jangan menunjuk wajahku dengan telunjuk kotormu. Melemparkan tuduhan yang tak kamu tahu kebenarannya. Aku mengatakan ini bukan karena aku berusaha membela diriku. Tapi perlu kamu ketahui sampai hari ini tidak ada seorang pun yang berani menyentuhku selain suamiku. Dia meradang dengan suara tinggi. Lihatlah dirimu. Bahkan kamu berani berteriak kepadaku. Sekarang kamu benar berubah. Kamu bukan dia yang ku kenal lagi. Semakin jelas kamu juga bukan orang yang pantas menyebut tinggi harga dirimu. Jemari Bram terkepal di samping kiri kanan tubuhnya. Begitu tegang. Ini adalah pertengkaran kedua mereka dalam 3 bulan ini setelah dia membuat dirinya menjatuhkan talak terhadap dirinya. Mas Bram, aku sekarang tiba merasa heran. Sejak kapan Mas Bram mengenal diriku bahkan bisa melebeliku dengan kata murahan? Dia gelengkan kepalanya dengan gemas. Mas, dengarkan aku satu kali ini saja. Mata dia yang semula dingin itu tampak begitu sedih sesaat tetapi memanas dalam detik berikutnya. Tidak perlu berlebihan memberi harga pada barang murahan. Karena pelakor tetap hanya batu kerikil meskipun kau siram dengan air emas sekalipun.
Dan istrimu yang mungkin di matamu hanya batu akik, bisa saja di mata lelaki lain dia adalah berlian. Nafas dia memburu, terjeda dalam kalimat yang begitu dalam itu. Untuk kedepannya, andai aku tak lagi bisa mendampingi Mas lagi, ingatlah satu hal lagi. Saat Mas ingin memilih istri bagi Mas, pelakor hanyalah barang sisa. Meskipun kamu telah memberinya tempat yang bagus. Perempuan yang berani mengambil milik orang lain itu mungkin tak hanya dirimu saja yang mencicipinya. Si mahal yang kau anggap berharga itu karena begitu mudahnya memberi diri pada orang lain mungkin telah bergantian digilir banyak orang. Perempuan seperti itu tidak layak menjadi ibu bagi anak. Anak Mas. Dia menarik nafasnya, tanpa memberi kesempatan Bram berbicara. Yang namanya pelakor. Mereka siap berbaring bahkan tengkurap demi isi dompet laki dan transferan ke rekeningnya. Meski mungkin di sini Mas adalah peliharaannya. Tapi, tentu saja seleranya tetap sama mencari barang sisa dari wanita. Wanita terhormat. Mengais ramahan dari wanita. Wanita mulia yang hanya rela disentuh satu orang laki. Laki itu pun harus dengan dilamar atas nama Allah. Mata dia berpijar. Tak pernah dia mencela pasangan selingkuh suaminya itu sedetail ini. Rasa jijiknya telah memuncak sampai ubun-ubunnya. Bersambung dulu ya teman-teman.